Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, saya membuat judul renungan kita adalah satu di dalam Kristus. Sejak semula, bangsa Israel itu selalu mendambakan kasih Allah yang hanya tertuju kepada mereka. Jadi kalau mereka berbicara tentang Mesias atau Allah yang mengasihi, itu tidak lupa mereka berbicara tentang kepada kami, bangsa yang terpilih. Bahkan ketika Yesus lahir pun datang ke dunia ini, mereka menyambut awalnya. Tapi sambutan mereka selalu diikuti dengan istilah kepada kami, bahwa Yesus itu hanya mengasihi kami. Nah, ini mungkin berangkat dari istilah bangsa pilihan. Karena Israel adalah bangsa pilihan, seakan-akan bangsa lain itu adalah bangsa kelas nomor 2 atau bangsa yang bukan pilihan. Sehingga ketika Allah memilih mereka, mungkin mereka menganggap mereka lebih baik daripada bangsa lain. Sehingga ketika berbicara tentang bangsa lain, mereka menganggap itu bangsa kelas 2 atau bukan bagian dari kita atau di bawah kita. Ketika masuk dalam kekristenan, ini jelas berdampak. Ketika orang Yahudi menjadi Kristen, ini menjadi persoalan bagi mereka ketika mereka harus duduk dengan orang yang bukan Yahudi. Meskipun kita sama-sama Kristen, tapi engkau bukan orang Yahudi. Engkau berbeda dengan saya. Kamu itu adalah kelas 2, seharusnya kita tidak duduk bersama. Dan inilah mengapa dalam hampir keseluruhan surat-surat para rasul di Perjanjian Baru selalu menyinggung tentang relasi antara orang Yahudi dengan bukan Yahudi atau kesatuan di dalam jemaat, karena ini persoalan penting. Baik surat Paulus atau rasul yang lain selalu menyinggung tentang kesatuan. Yesus sejak awal sudah mengatakan tidak ada Yahudi dan Yunani, tidak ada laki-laki dan perempuan, karena bagiku engkau itu sama. Yesus itu Esa, Yesus itu satu, artinya semua dia kasihi. Allah itu mengasihi semua. Maka seharusnya orang yang menerima kasih Tuhan harus juga menganggap yang lain itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Jika aku mengasihi Tuhan, maka aku juga harus mengasihi orang yang dikasihi Tuhan. Apa itu? Orang lain atau ciptaan yang lain. Tetapi bagi orang Yahudi atau gereja mula-mula itu tidak masuk akal. Yang dikasihi Tuhan adalah saya orang Yahudi. Maka orang yang bukan Yahudi harus di luar dong. Nggak boleh duduk bersama. Atau yang dikasihi Tuhan itu hanya laki-laki. Perempuan itu harus di luar. Tidak bisa. Maka sekat-sekat dalam ibadah itu tetap terpelihara. Namun pada zaman Yesus, ketika Yesus menghembuskan napas terakhir, sekat itu dihilangkan, dirobekkan. Tidak ada lagi perbedaan, semua engkau adalah satu di hadapanku. Itulah mengapa firman Tuhan kepada Timotius, sebenarnya perikop ini adalah tentang doa kepada mereka. Ketika engkau berdoa, doakan orang lain. Jangan hanya doakan dirimu. Jangan hanya doakan keluargamu, jangan hanya doakan komunitas Yahudimu, tapi doakan mereka yang juga dikasihi oleh Kristus. Mengapa? Karena Allah mengasihi semua, karena Kristus juga Esa. Artinya kita semua tunduk kepada satu Kristus yang sama. Itulah mengapa dalam konfesi HKBP tentang gereja ditekankan 4 hal. Pertama, bahwa kita ini adalah persekutuan orang yang percaya kepada satu Tuhan, satu juru selamat. Yang kedua, kita ini adalah persekutuan yang kudus. Kenapa kudus? Karena Kristus adalah kudus.
Jadi bukan karena laki-laki kudus atau perempuan, tapi karena Kristus. Sehingga kalau kita berbicara kekudusan, itu bukan karena perbuatan kita, tapi karena sejak awal Kristus itu kudus. Yang ketiga adalah artinya siapapun bisa hadir di sini, siapapun bisa datang ke dalam Kristus, siapapun dia, suku mana, budaya mana, negara mana, kita dipersatukan di dalam Kristus. Itulah gereja. Maka gereja tidak boleh memisah-misahkan atau tidak boleh membeda-bedakan. Yang terakhir adalah gereja itu esa, satu. Karena tubuh Kristus adalah esa. Itulah ditekankan dalam firman Tuhan hari ini. Kita itu satu di dalam Kristus. Maka siapapun kita di dalam tubuh Kristus itu jangan pernah memisahkan diri dari yang lain. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, setelah kita menjadi Kristen, setelah kita dipersatukan dalam persekutuan yang kudus itu, maka kita juga harus memandang yang lain sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kita harus merangkul mereka seperti Kristus merangkul mereka. Kita harus mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi kita semua. Maka kita semua adalah satu di dalam Kristus. Bila mana ada perbedaan di antara kita, maka jangan perbedaan itu merusak kesatuan yang sudah diciptakan, yang sudah dibangun, yang sudah dipelihara oleh Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita ini berbeda, benar. Tapi kita sudah dipersatukan, maka kesatuan itu harus kita pelihara. Gereja dan persekutuan yang kita ikuti adalah cara kita untuk memelihara persatuan dan kesatuan itu. Maka apa yang sudah diciptakan dan sudah dipelihara oleh Kristus, maka mari kita lanjutkan, kita pelihara. Kita semua adalah satu di dalam Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menyapa kami, yang mengingatkan kami tentang kesatuan. Kami menyadari bahwa kami berbeda, tetapi kami percaya kami tetap satu dengan yang lain. Biarlah kami mengasihi semua yang Tuhan kasihi. Kami mencintai semua yang Tuhan cintai. Ajari kami untuk menjaga kesatuan, untuk memelihara kesatuan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.